Tidak merubah tradisi dan juga kita tidak melanggar syariat. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam. Fenomena tarawih kilat. Seperti itulah fenomena tarawih kilat yang sedang ramai diperbincangkan sekarang ini. Ya, dari rekaman tersebut jelas terlihat bahwa salat tarawih yang dilakukan sebanyak 20 rakaat plus salat sunnah witir 3 rakaat ini dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan salat tarawih ini selalu diikuti ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Blitar, Tulung Agung, dan Kediri, Jawa Timur. Namun karena begitu singkatnya waktu dalam mengerjakan salat tarawih di sini, perdebatan mengenai sah atau tidaknya salat tarawih kilat ini banyak terjadi di masyarakat. Nah pemirsa, bagaimana Islam memandang fenomena tarawih kilat? Berikut penjelasannya. Salah satu kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat adalah tidak tumak ninah ketika mengerjakan sholat. Kata tumak ninah dalam sholat adalah berdiam diri atau tenang, seukuran waktu untuk membaca bacaan sholat yang wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada orang yang sholatnya salah, jika Anda hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak ninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 397 dari sahabat Abu Hurairah. Dengan kata lain, seseorang yang tumak ninah adalah jika ia tenang dalam ruku, seukuran waktu untuk membaca bacaan ruku dengan bacaan normal atau tidak cepat. Begitu juga dalam iktidal atau berdiri setelah ruku, harus seukuran waktu untuk membaca bacaan iktidal. Dan dalam sujud, juga harus seukuran waktu untuk membaca bacaan sujud. Begitu seterusnya dari satu rakaat ke rakaat berikutnya. Rasulullah menyuruh kita untuk tumak ninah dalam setiap gerakan sholat karena tumak ninah adalah bagian dari rukun sholat. Maka sholat menjadi tidak sah jika tidak tumak ninah. Dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, seperti yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad 11.532 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 986. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap perbuatan mencuri dalam sholat ini lebih buruk dan lebih parah daripada mencuri harta. Maka tidak tumak ninahnya seseorang dalam salatnya. Para ulama menyimpulkan bahwa orang yang rukuk dan sujud namun tulangnya belum lurus, maka salatnya tidak sah dan dia wajib mengulangnya. Karena hal ini pula yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari berita online, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat juga memberikan pernyataan untuk menganggap salat tarawih kilat ini. Ia berkata, tumak ninah itu rukun dalam salat. Jika di dalam sholat tarawih tersebut tidak tumak ninah, berarti sholatnya tidak sah. Dan dalam membacakan surat Al-Fatihah serta surat pendek lainnya di dalam sholat juga harus dibacakan dengan tartil. Artinya tajwid dengan panjang pendek bacaan harus benar. Karena itu adalah pedomannya. Dan jika menyalahi hal itu, berarti sudah melenceng. Maka dalam sholat tarawih kilat, jika dua unsur tadi saja tidak terdapat dalam sholat tarawihnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tetapi meskipun sholat tarawihnya kilat, jika ada tumak ninah dan ketartilannya benar,
berarti sholat tarawihnya sah, ungkap Ketua MUI Pusat. Nah pemirsa, jelas sudah bahwa dalam sholat kita harus memenuhi rukun sholat itu sendiri, termasuk tumak ninah. Tidak masalah berapapun rakaat tarawih yang kita kerjakan, 11 maupun 23. Jika kita tumak ninah dalam melaksanakannya, maka sholat tersebut dinyatakan sah. Karena dalam sholat kita dituntut untuk menghadirkan hati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang dibaca. Maka sudah pasti jika sholat kita berpacu dengan waktu, maka tidak akan kita dapatkan kehusyuan serta tumak ninah dalam sholat yang kita kerjakan. Karena sebenarnya ruh sholat adalah ketika hati kita benar-benar menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya David Halik dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Ramadan. Nah, kalau tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ada sebuah fenomena baru yang kita lihat, maksudnya itu sholat dengan waktu tercepat, dalam artian 15 atau 10 menit itu sholat tarawihnya sudah selesai. Padahal sholat tarawih itu kan ada yang 11, ada yang 20 sekian ya kan gitu. Iya, itu berarti nggak ada tumak ninahnya dong ya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Gimana? Tapi ada beberapa orang yang membela bahwa selama bacaan surahnya itu tidak buru-buru dan mereka yakin dengan yang diucapkan, yang lainnya cukup dengan mengucapkan kalimat zikir boleh. Tetapi tetap terlepas dari apapun itu, intinya adalah setiap sholat yang kita kerjakan itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Tugas kita sebagai hamba adalah beribadah. Nah, ngomong-ngomong sholat tarawih, itu kan sholat santai, sholat sunnah. Harus dinikmati ya. Dinikmati, jangan terburu-buru. Itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Nikmati karena bulan Ramadan bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan dan penuh dengan keberkahan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak perlu. Banyak-banyak ibadah, ya nggak? Waktunya masih panjang buat tarawih, jadi santai aja, nggak usah buru-buru. Lagi kalau langsung gitu kan jadi keleyengan ya. Bagaikan ayam yang matuk-matuk katanya. Iya kan, kayak ayam kan? Astagfirullahaladzim. Nah, introspeksi buat kita deh ya. Mudah-mudahan pada saat kita beribadah, kita benar-benar menikmati ibadah kita kepada Allah. Kita lagi berbicara dengan Sang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Nikmati dengan berucap yang baik, berdoa, memujinya, mengagungkannya, dan mohon ampunan pada Allah. Betul sekali. Dan setelah ini kita akan membahas tentang fenomena hawa panas yang ada di Pakistan. Betul. Apalagi sekarang lagi Ramadan. Kira-kira di sana seperti apa ya? Dan dengar-dengar katanya ulama di sana membolehkan orang nggak puasa. Boleh nggak ya? Nah, nanti kita bahas ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.